Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan Ramadan ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, dalam berpuasa kita, dalam ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya syukur. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita buat bersyukur? Kita lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikal usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada bulan Ramadan diturunkanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, berpuasalah kalian. Kalau di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, boleh berbuka, diganti di hari yang lain sesuai dengan berapa hari kalian tidak berpuasa. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Sempurnakanlah hitungan puasa kalian, lalu bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah sebagai tanda syukur karena kamu sudah mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Tuh. Dalam Al-Baqarah 185 jelas Allah perintahkan kita bersyukur dengan nikmat Allah. Sempurnakan puasa kita lalu bertakbir mengagungkan Allah karena kita mendapatkan hidayah dari Allah sebagai tanda kita bersyukur. Sangat-sangat jelas dalam ayat ini bahwa yang namanya Ramadan artinya hikmahnya diantaranya kita bersyukur dengan nikmat Allah. Mana nikmat Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Ibu-ibu dari Majlis Ta'lim Al-Bilqis Bojonggede duduk di sini tiap hari nggak? Enggak. Ibu enjoy nggak datang ke sini? Enjoy. Nikmat nggak? Beruntung nggak? Beruntung. Bersyukur nggak? Sekian banyak orang yang daftar antriannya panjang, Anda terpilih duduk di sini. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Contoh yang jelas. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, setengah 4, jam 4 kita sahur kenyang. Siang jam 10, jam 11 terasa lapar, betul nggak? Terasa haus. Di sini kita timbul belas kasihan kepada fakir miskin. Alhamdulillah ya Allah, tadi saya jam 4 udah makan kenyang. Sekarang lapar. Alhamdulillah tadi saya sahur minum udah kenyang. Sekarang haus. Timbullah belas kasihan kepada fakir miskin. Apalagi fakir miskin. Mereka belum tentu sahur. Mereka belum tentu makan. Mereka belum tentu minum karena nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Syukur kita alhamdulillah ya Allah. Nanti dur maghrib yang saya makan nasi panas pulen. Masya Allah. Panggang ayam. Masya Allah. Sop iga. Pinggang gede-gede. Semur jengkol. Sambal goreng deh. Wah. Kita udah kebayang yang akan kita makan. Bayangkan oleh kita fakir miskin. Belum tahu jam berapa mereka makan. Betul nggak? Iya. Mereka belum tahu apa yang mereka makan. Timbul syukur kita. Alhamdulillah ya Allah, saya nggak kekurangan makan. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Dengan amal perbuatan. Bagi fakir miskin beras. Bagi makanan yang kita punya. Bagi uang seberapa kita mampu. Ini bersyukur. Yang namanya semua ibadah-ibadah kita. Ini hikmahnya adalah syukur. Kita sholat mensyukuri nikmat Allah. Kita puasa bersyukur dengan nikmat Allah. Kita zakat bersyukur dengan nikmat Allah. Semua perbuatan-perbuatan baik kita tujuannya tidak lain hikmahnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di bulan Ramadan kita banyak bersyukur. Ya. Coba. Boleh jadi di hari-hari yang lain. Anda cuek dengan air. Anda cuek dengan makanan yang hanya secomot misalnya. Di bulan Ramadan. Rasanya lihat air putih aja, air bening.
Udah kebayang nikmatnya minum air putih. Masya Allah. Padahal mungkin hari-hari biasa dicuekin. Iya, Ma. Misalnya punten, lihat kue satu aja di meja yang bekas semalam makan. Udah kebayang makannya itu kue, padahal nggak begitu doyan, saking. Makanya kita bersyukur, lebih menghargai minuman, lebih menghargai makanan, lebih menghargai minuman yang selama ini kita cuekin. Itu tanda syukur kita. Makanya jangan buang-buang makanan, jangan buang-buang minuman. Coba Anda bayangkan, selama ini cuek aja sebelum Ramadan. Begitu Ramadan semuanya berharga buat kita. Air setengah gelas, makanan yang sedikit. Makanya bulan Ramadan ini, puasa ini harusnya menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini yang luar biasa banyak, yang tidak terhitung nikmat Allah kalau kita mau menghitungnya. Masya Allah. Ngeliat toge aja, kalau jadi bakwan enak banget nih toge. Berarti tiap hari ketemu bakwan. Muka lu udah kayak bakwan. Bala-bala. Bakwan jangan digoreng, direbus. Jangan direbus. Nggak bisa mah, direbus. Oh nggak ada minyaknya. Nggak ada minyak. Minyak mahal. Oke baik ya Pak. Jangan kemana-mana, nanti Mama Dede akan melanjutkan kembali tentang rasa syukur di bulan Ramadan ini. Silakan Mama. Contoh, Ya, tadi kan ayat Al-Quran. ayat Ya. Al-Quran. Rasul pun mengajarkan kepada kita harus banyak bersyukur. Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apa kata beliau? Dia melihat suaminya Rasulullah SAW sholat malam. Masya Allah. Luar biasa dengan surat yang sangat bagus, yang sangat indah, yang sangat baik. Sampai Siti Aisyah mengatakan kaki beliau ini bengkak. Siti Aisyah menegur, ya Rasulullah, kenapa engkau sembahyang sampai kakimu bengkak? Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang itu dijamin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau ngapain ibadah banyak-banyak gitu kan, barangkali begitu. Apa jawab Rasulullah? Dia mengatakan, bukankah aku harus menjadi orang yang bersyukur? Nah, ini modal dari kita. Di setiap saat kesempatan kita wajib bersyukur. Syukur yang Allah ajarkan kepada kita dengan 3 cara. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, sekecil bagaimanapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan hati tanpa menggerutu. Sekali lagi, tanpa menggerutu. Kenapa? Ya. Banyak orang nikmat Allah diterima tapi masih ngedumel, ngegeruntuk, ngegerundel. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Ini yang salah. Orang yang bersyukur dengan hati sekecil bagaimanapun nikmat yang dia terima, bersyukur kepada Allah tanpa menggerutu. Garis bawah ditekankan, tanpa menggerutu. Padahal yang namanya syukur bukan buat orang lain, apalagi buat Allah, buat diri kita. Faman yaskur fa innama yaskuri nafsih. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh dengan syukur kalian. Allah maha kaya, maha terpuji. Makanya syukur dengan hati. Caranya bagaimana? Perbanyak sujud syukur. Minimal setelah habis sholat wajib kita masih punya wudhu, masih nutup aurat, masih suci badan, pakaian dan tempat dari najis, laksanakan sujud syukur. Rukunya cuma 4 niat. Takbiratul ihram, sujud, salam. Sempurnakah syukur kita belum? Di backing dengan syukur yang kedua, syukur dengan lidah. Bagaimana Allah berfirman? Syukur dengan lidah. Anda lihat Al-Qasas 70. Apa kata Allah? Walladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dia pemilik pujian dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat. Maksudnya apa? Semua yang ada dalam diri kita ini saat ini hakikatnya milik Allah, bukan milik kita. Dititipin sama kita. Ya. Wajah yang cantik, aduh cantik banget. Iya dong, siapa gue gitu loh. Astagfirullah. Hidungnya megar itu sombong. Sombong banget. Harusnya berhamdalah kata Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ibu, masya Allah masakannya enak banget. Gue gitu loh. Kan di taklim suka kalau pengajian RW, pengajian RT, kalau di tempat saya dari rumah ke rumah kan disuguhin kue. Kata jamaahnya, enak banget Pak kuenya. Gue yang bikin. Harusnya berhamdalah. Kita bisa bikin kue enak karena izin Allah. Buktikan oleh kita. Resepnya sama, bikinnya sama, caranya sama, dengan oven yang sama, dengan kompor yang sama, apa rasanya sama? Belum tentu. Masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah. Iya. Itulah agungnya Allah. Makanya kembalikan.
hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apapun orang yang memuji kepada kita, kembalikan kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana mensyukuri nikmat Allah tadi? Bersyukur dengan anggota tubuh kita. Bersyukur dengan amal perbuatan. Kalau kita diberikan mata, dipakai melihat ayat Al-Quran. Masya Allah. Diberikan telinga, dipakai mendengarkan ceramah agama, ceramah rohani, kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita dikasih mulut oleh Allah ngomong yang baik-baik. Kita diberikan tangan oleh Allah raba yang baik-baik. Diberikan kaki oleh Allah jalani kehidupan yang baik. Cuman setan menggoda dari ujung pala sampai ujung kaki, depan, belakang, kanan, kiri. Godaan setan tidak henti-hentinya menggoda manusia. Ngaji rajin. Yasin apal. Alhamdulillah. Tahlil apal. Pala pakai kudungan. Tahu sholat wajib? Iya. Saya tanya nih mak-mak yang datang dari Bojonggede. Pernahkah Anda merasakan datang waktu lohor? Entar ah, pernah nggak? Pernah. Masya Allah. Kita tahu yang namanya mengkaji Al-Quran hukumnya wajib. Waktu luang ada, Quran punya. Menumpuk bahkan di rumah beberapa biji. Di HP ada Quran. Wudhu punya. Tahu saya udah rencana pengen baca Quran. Mendingan nonton TV masih pakai mukena. Pernah nggak Bu? Saya Netron ya mah. Ya Allah, ini kenyataan. Masya Allah. Artinya untuk bersyukur dengan nikmat Allah itu perlu latihan diri. Nih bulan Ramadan, latih diri kita dengan syukur kepada Allah. Hargai makanan, hargai pakaian. Nih anggota tubuh kita dipakai di jalannya Allah ridho. Bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan ini. Yang kemarin mungkin khatam Quran 2 bulan sekali. Sekarang kan emak-emak bener nggak Bu? Lebih rajin baca Quran di bulan Ramadan apa di luar Ramadan Bu? Di bulan Ramadan rajin emak-emak balapan. Iya. Baru 10 hari alhamdulillah. Majlis Taklim Al-Bilqis udah apal, udah khatam 1 kali. Nyambung. Sedekah juga lebih banyak di bulan Ramadan daripada bulan Ramadan. Ke masjid tiap malam ikut tarawehan. Goceng. Ibu berapa kalau masukin duit ke termal? Berapa Goceng Bu? apa noceng? Oh, 2000. 2000 Bu. Kembalian ancot letak. Ya Allah. La ilaha illallah, tiap panitia masjid gitungnya udah pada bulu waktu duit. Siapa yang ngelurusin ya Pak? Udah lecek banget. Ini Masya Allah. Coba di luar bulan Ramadan, ke masjid aja enggak kan? Ya Allah. Bahkan banyak yang namanya host-host di kita ini. Di TV-TV kalau kita perhatikan. Di luar bulan Ramadan mereka nggak pakai kudungan, nggak pakai jilbab. Di bulan Ramadan pakai jilbab. Kalem ngomongnya, berubah. Artinya mereka mensyukuri nikmat Allah di bulan Ramadan. Iya mah. Bersyukur masuk bulan Ramadan. Hargai Ramadan ini karena belum tentu tahun besok kita masih akan mengalaminya. Makanya perbanyak bersyukur dengan cara melatih diri agar kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Siap ada pujian dari orang lain. Apapun yang mereka puji, yang terdapat dalam diri kita, itu bukan milik kita. Kembalikan kepada Allah dan mengucapkan hamdalah. Atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil azim. Bisa dengan apapun kalimat-kalimat thayyibah, tapi hamdalah yang pertama. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah. Bahwa saya masuk di bulan Ramadan sekarang bisa berpuasa, bisa mengerjakan tarawih, bisa tahajud, bisa witir, bisa ngurus keluarga. Masya Allah, bersyukur dengan amal perbuatan. Jadi inilah syukur yang sempurna. Semoga kita bisa melaksanakannya. Insya Allah selesai bulan Ramadan ini, syukur kita semakin kuat dan semakin mantap. Amin. Besar syukur kepada Allah. Allah berjanji, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Yuk perbanyak bersyukur agar nikmat karunia dari Allah semakin dilipat gandakan kepada kita semua, insya Allah. Amin. Ya silakan manfaatkan kesempatan bertanya kepada Mas Dede nih, jauh-jauh dari Bojonggede. Masya Allah. Bojonggede semuanya serba gede. Bojonggede Citayam deketan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika dari Majelis Taklim Al-Bilqis Bojonggede Bogor.
Galau dong, Ma. Ada apa Ika? Begini, Ma. Tadi Mama udah memberi tausiah kalau kita harus banyak bersyukur ya, Ma ya. Terkadang, Ma, kalau rasa syukur kita itu kadang ada dah sebagian tetangga yang merasa pingin dipuji. Nah, itu bagaimana buat kita untuk menanggapi sekelilingan warga kita gitu, Ma? Apakah dia bilang puji gue dong? Enggak. Bagaimana kalau Anda tahu kalau dia pengen dipuji? Misalnya kan ini Pakai mic, Ibu. kadang warga itu cerita, saya bisa berbuat begini, saya habis menghafalkan Al-Qur'an sekian juz. Kadang pengen dipuji gitu, Ma. Gimana kita menanggapinya, Ma? Saya rasa boleh jadi punten ya Bu Ika. Boleh jadi dia bukan pamer. Boleh jadi dia bukan ria. Tapi niat dia memberikan contoh kepada Anda dan tetangga yang lain biar rajin kayak gue. Boleh nggak? Boleh. Ya. Allah berfirman Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqatu fani'imah hiya. Kalau kamu menampakkan sedekahmu dengan niat memberikan contoh kepada orang lain, itu sangat baik buat kalian. Jangan-jangan kita aja yang GR suuzon sama dia. Ya Allah, Lu ngomong begitu pengen dipuji ya. Kita yang suuzon, dia ngasih contoh, tahu Kak? Dasar. Padahal buat motivasi ya, Ma ya. Salah, motivasi kita mikir. Malu sama Allah, dikasih waktunya sama. Padahal kok dia sempet, padahal nggak punya pembantu ngapain. Kenapa saya nggak sempet? Mikirnya ke situ. Anda salah, Anda suuzon sama orang. Jadi jangan salah persepsi. Oke, Ika. Oke, Mama. Terima kasih, Mama. Pertanyaannya, Ma. Jawabannya, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, maaf. Iya, Ma. Dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, jangan melihat kesalahan orang, tapi kesalahan kita. Ngapain kesalahan orang? Dia mau bagus ngapalin. Nah, kita deblah-debloh nonton TV, ngaruh sama tetangga. Kapan ngapalinnya? Jadi sekali lagi, kalau kita hidup hanya melihat kesalahan orang, sampai kapan nggak bakalan maju? Dia pamer, pengen dipuji, kata siapa? Lu aja yang suuzon. Iya. Oke, setelah Ibu Ika, Oke. pojok gede Citayam udah gede nggak bisa diem, ya silakan. Ya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning dari Majelis Taklim Al Bilqis Bojonggede, Bogor. Galau nih, Mah. Galau dong, Ma. Ada apa, Ibu? Mau tanya nih, Ma, perihal zaman sekarang kan musim pandemi ya, Ma. Dan apa-apa kan serba mahal ya, Ma. Nah, itu dalam bulan puasa kita kadang kan contohnya harga minyak udah terlalu tinggi gitu ya. Ini kita puasa ngeluh gitu, apakah kurang rasa bersyukur atau gimana ya, Ma? Oke, Bu Ning. Bukan hanya Ibu yang jadi ibu rumah tangga. Kita semua, saya juga. Ngerasain ya, Ma? Ngerasain. Emang kita juga serba bingung sekarang. Semuanya naik, bensin naik tengah malam, jalan tol naik juga, bayar tol. Masya Allah. Minyak 2 kali lipat, masal 100%, sembako naik, semua naik, sayuran otomatis naik. Semua naik, jadi ibu-ibu sekarang pada bingung. Aduh, bagaimana bulan Ramadan segebar semuanya naik. Ya Allah, memang ini sih bukan sebetulnya urusan kita hari-hari. Tapi kan ada kepala pasukan yang ngurusin kita warganya. Harusnya kalau pengen negara ini benar-benar tegak, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dipimpin oleh seorang yang adil dan bijaksana. Dermahnya orang kaya, ilmunya para alim ulama, doanya rakyat biasa. Kalau empat-empatnya ada, Rasul mengatakan, negara yang kita harapkan baldatun thayyibatun warabun ghafur pasti dalam genggaman kita. Walau alam bisawab, kita semua sebagai rakyat akan merasakan. Wajarkah saya mengeluh, kata Bu Ning? Wajar. Dulu yang namanya bawa duit 50.000 bisa beli minyak setengah kilo. Bisa, Bang. Bisa, alhamdulillah. Beli sayuran, Bisa. beli tempe, beli tahu. Sekarang 50.000 cuma dapat minyak doang. Yang digorengnya apa? Kata beduk. Kalau minyak yang dibeli, kalau kali beli tempe, beli kangkung, beli tahu, minyaknya nggak kebeli, dioseng-oseng pakai apa? Mau direbus, mau dikukus, pakai ya pasir. benyek semua dong. Beda rasanya, gairah makannya kurang. Bolehkah kita mengeluh? Memang tabiat manusia, Bu Ning, itu mengeluh. Silahkan lihat Al-Ma'arij 19. Innal insana khuliqa halu'an wa idza masau saru jazuan
Wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia tempatnya berkeluh kesah. Ada kesusahan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada musibah, ada ujian, ada cobaan. Mengeluh ke sana kemari. Giliran senang nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. Nah, ini keluhan kita. Bukan hanya mendapatkan musibah ini, tapi ini musibah sudah satu negara. Sebagai rakyat kita merasakan musibah kita, penderitaan kita. Sementara kerja pada diberhentiin, di PHK. Betul. Perusahaan pada rusak, pada hancur. Pada bangkrut. Ekonomi rusak. Harga semuanya naik, bukan naik semua. Melambung. Melambung. Ngeluh wajar. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah sadarkan para pemimpin kita. Amin. Biar mereka memperhatikan rakyatnya. Betapa rakyat yang sudah susah makin susah. Maka kita sekarang mohon kepada Allah, berdoa sama Allah, sadarkan para pemimpin kita. Biar mereka menyadari betapa beratnya penderitaan kita sebagai rakyat biasa. Banyak berdoa kepada Allah. Rasul mengatakan, kalau lihat kezoliman, maka kamu mohon kepada Allah dengan tanganmu. Tidak bisa dengan mulutmu, tidak bisa dengan hatimu. Dengan tangan kekuasaan kita rakyat biasa, bisa ngomong apa? Nggak bisa. Kekuasaan nggak punya. Dengan mulut, kita mulut ngomong nggak didengar kita mah. Iya mah. Dengan hati, saya yakin 275 juta rakyat Indonesia. Kalau separuhnya aja 100 juta orang berdoa sama Allah. Menyadarkan mereka biar tahu bagaimana penderitaan rakyat. Masa Allah tidak mengabulkan doa kita. Amin. Makanya pada sholat malam yuk di bulan Ramadan ini mohon kepada Allah biar dibuka hati-hati mereka melihat bagaimana penderitaan rakyatnya saat ini. Wajar mengeluh tapi jangan terus-menerus. Sekian saja, langsung menyadari, bersyukur dengan Allah, makin banyak ibadah kepada Allah. Semoga Allah menenangkan hati kita. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah hati kalian tenang dan tentram. Terima kasih atas jawabannya Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Persilakan untuk berdiri. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva dari Majelis Taklim Al-Bilqis, Bojonggede, Bogor. Oke Eva, Galau dong Ma. ada apa Eva? Begini Ma, kalau misalkan lagi puasa, terus kan kita punya kodoan di bulan puasa setelah selesai puasa kodoan kan wajib dibayar. Terus kita belum sampai membayar, terus itu meninggal, bagaimana? Itu dosa kita diampuni atau tidak? Bagaimana? Utang sama orang wajib dibayar nggak Fah? Wajib. Apalagi utang sama Allah. Masya Allah. Makanya jangan ngegampangin. Sekarang lagi bulan Ramadan, tahun kemarin belum lunas. Kemudian keburu meninggal Ya kita. Allah. Artinya punya utang kepada Allah. Maka ahli warisnya boleh bayar puasa kita dengan puasa atau bayar dengan fidyah. Itu caranya dibayarkan. Jadi ahli waris kita, keluarga kita bayar dengan puasa niat, misalnya buat Eva gitu kan. Gitu. Kemudian kalau tidak dengan double, dengan fidyah. Syukur-syukur puasa dibayar, fidyah bayar. Siapa tahu selama ini ada puasa-puasa yang kurang sempurna kita kerjakan. Jelas Pak? Jelas. Terima kasih Mah atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Ibu Eva ada Ibu siapa lagi yang mau bertanya? Silakan untuk berdiri. Ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma dari Majelis Taklim Al-Bilqis, Bojonggede, Bogor. Mangga, Galau dong Ma. ada apa Rahma? Ma, apa hukumnya kalau kita suka ngicipin makanan di saat lagi puasa? Suka. Masakan, Rahmah masakan kan kita lagi masak. Oh, masakan, bukan makanan, Nah, masakan. Icip. Jadi gini, apa hukumnya itu Hukumnya ya. yang membatalkan puasa kita? Punten Ibu duduk dulu, yang di belakang Ibu buka lagi. Iya. Yang membatalkan puasa kita ada 6. Yang pertama makan dan minum. Ada ulama yang mengatakan kalau icip-icip diludahin tidak batal, cuman hukumnya makruh. Mana yang namanya makruh Bu Rahmah? Kalau ada baju putih, kudungan putih, pakaian putih, dicuci di air yang bekas hujan di kali yang airnya kayak bajigur.
Saya nanya, begitu kering putih kembali apa burak? Burak. Saya tanya Bu Rahma, ketika kita berpuasa, pahalanya mau putih bersih apa burak? Putih bersih. Makanya saran saya, kenapa diicip-icip bikin semur? Bikin sayur lodeh, apa ini jilat-jilat? Kan nyayur tiap hari. Mendingan kita naruh garam di meja daripada puasa kita nilainya burak. Karena belum tentu tahun besok boleh lagi kita masuk puasa. Siapa tahu udah keburu mati, kata Eva tadi. Ya Allah. Makanya saran saya gak usah diicip-icip. Karena terasa di lidah kan? Terasa gak? Yang terasa itu membuat makruh puasa kita. Jelas Bu? Jelas mah. Lebih baik jangan jadi penjilat. Lihatin masakan. Iya. Jangan ya. Makasih Mama Mangga. untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva sama Bu Rahma, Masya Allah. Mah, berarti sebelum kita tutup nih Mah, berpuasa, berada di Ramadan, semua yang kita lakukan selama Ramadan ini harus realisasi dari sikap bersyukur ya Mah? Betul. Apapun itu. Apapun, sholat yang dia kerjakan karena syukur kepada Allah, zakat yang kita kerjakan karena syukur kepada Allah, puasa yang kita kerjakan mensyukuri nikmat Allah, semua yang kita kerjakan. Caranya dengan cara mensyukuri nikmat Allah, kenapa? Diberikan nikmat yang tidak terhitung banyak. Oh, ini berkaitan dengan Al-Baqarah 185 ya Maya? Masya Allah, terima kasih banyak. Walitukbilul indah walitukabbirullah ala ma hadaikum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan puasa kalian, bertakbir kepada Allah, karena kalian diberikan hidayah oleh Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi kalau misalkan cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan cara menunjukkan ketika kita diberikan rezeki, dengan cara kita membeli suatu barang yang kita pengen nih Mah. Dan barang itu ternyata bisa dibilang harganya itu nggak murah Mah. Wow. Mahal gitu. Mahal banget. Apakah itu juga termasuk salah satu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Mah? Betul. Amma bini mati robbika fahadis. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang punya kemampuan secara ekonomi, bikin rumah bagus boleh, mampu. Beli mobil bagus boleh, pakaian bagus boleh, tapi jangan lupa zakat, sedekah, infak, wakaf sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Itu yang jangan lupa. Jangan hanya buat kebutuhan pribadi, tapi orang sekeliling kita, keluarga dekat kita, terutama orang tua kita. Jangan sampai anaknya beli rumah mewah, mobil mewah, emaknya disaung reyot. Ya, jangan Allah. sampai anaknya, istrinya, anak-anak semua, anak kita laki-laki maksud Mama, Iya, istrinya, keluarganya, makan segala macam ada, emaknya cuma sekedarnya. Itu dosa besar. Masya Allah. Karena kalau kita punya nafkah banyak, yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kalau kita punya rezeki yang pertama dikasih orang tua kita, keluarga dekat, keluarga jauh, itulah yang Allah perintahkan. Makanya silakan beli apa yang kamu inginkan sesuai kemampuan, itu menunjukkan nikmat Allah ke permukaan. Ya, Masya Allah jamaah, hari ini kita diingatin sama Mama nih, diingetin Mama supaya kita tuh masuk bulan Ramadan, selama bulan Ramadan itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya memang banyak juga di sekeliling kita yang mohon maaf usianya tidak sampai di Ramadan tahun ini, sudah tutup usia duluan sebelum bertemu dengan Ramadan. Mama tadi sudah sampaikan kalau bersyukur itu dari berbagai cara. Mulai dari hati yang bersyukur, tidak ada rasa mengeluh, tidak ada yang ngedumel dalam hatinya, tapi benar-benar lillahi ta'ala bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, dengan lisan yang bersyukur, mengucap hamdalah, dan juga pastinya kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang ketiga, bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita, amal perbuatan kita, yang pastinya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yuk kita perbanyak berdoa yuk, agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silakan Mama. Oke, ibu-ibu dari Bojonggede, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naim, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepada kami, nikmat yang begitu banyak yang kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Di antaranya kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami saat ini masuk dalam bulan suci Ramadan,
di mana Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk ibadah di bulan yang suci ini. Sementara saudara kami, tetangga kami, teman kami banyak yang keburu meninggal dunia, sehingga mereka tidak bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa syukur kepadamu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami agar kami selalu menikmati nikmat-nikmat yang Kau berikan darimu kepada kami ya Allah. Namun ya Allah, betapa banyak orang yang kufur dengan nikmat-Mu ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu ya Allah, tanamkan ke dalam dada kami, dalam hati kami rasa syukur yang tidak terhingga. Ya Allah, tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Tentu dengan tuntunan darimu, dengan bimbingan darimu, kudrat iradat darimu ya Allah, tunjukin kami ke jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.